need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. Shalom Aleichem, I am your captain this season. It's my pleasure to have you on board in the special flight JC2021, destinations to Promised Land. With me in the flight deck is our Lord Jesus Christ. He is going to be your commander on this flight. Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Proklamasi. Di sana Kami, tempat bangsa lahir Indonesia, mereka, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan di hari itu dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman.
Selamat pagi kawan-kawan hamba Tuhan. Shalom. Orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus. Kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam perayaan kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Ada rencana Tuhan yang kekal di dalamnya. Biar pagi hari ini kita meraih semua janji-janji Tuhan. Kita satukan hati untuk kita mau berdoa. Pak Denny Tumiwa pimpin kita di dalam doa. Pak Denny. Ya, oke. Mari kita satukan hati kita. Kembali pada pagi hari ini Bapak, ada hadirnya kami mengucap puji dan syukur dan terima kasih atas kasih karunia, anugerah-Mu, berkat dan perlindungan-Mu yang begitu setianya terus ada dalam setiap kehidupan bagi kami ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Bapak, di mana 2 dan 3 orang berkumpul di dalam Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan di dalam kesepakatan pada pagi hari ini kami berkatakan, datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Di morning prayer ini di hari spesial bagi negara Kesatuan Republik Indonesia, Independence Day ya Bapak. Kami percaya Bapak, di dalam kesepakatan kami berkatakan Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat Tuhan atas bangsa kami Indonesia nih Bapak. Terima kasih Bapak. Berkaryalah Allah Kudus, Engkau mengurapi kami nih Bapak, agar kami dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, dan pagi hari ini Bapak kami serahkan seluruh acara kami ke dalam tangan perlindungan daripada-Mu Tuhan. Berkaryalah dalam setiap kehidupan bagi kami, biarlah pengurapan itu hadir dan ada di dalam setiap kehidupan dari setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam more messenger of revival ini Bapak, agar kami dapat melakukan terobosan-terobosan yang besar Tuhan, tidak hanya sebagai tidak hanya sebagai berdiam, sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ini Bapak. Biar nama-Mu Yesus yang ditegakkan, yang diagungkan, yang dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami, dan juga terutama bagi bangsa kami Indonesia ini Bapak. Dipermuliakan nama-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Amin. Dari Pulau Miangas bahkan sampai timur, semuanya Tuhan. Kami akan melihat Bapak, lutut-lutut akan bertelut dan lidah-lidah akan mengaku bahwa kalau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Raja di atas segala Raja bagi bangsa ke negara Kesatuan Republik Indonesia ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan seluruh acara pada pagi hari ini di dalam tangan Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ini klik ya. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, Alkitab berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Mari kita saat ini datang hanya bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Nya atas negeri kita Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan kepada-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Engkau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Mari kita banggakan tangan kepada Tuhan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya nyatakan kemuliaan-Mu, ya
negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Sekali lagi katakan, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan buat negeri kita Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Amin. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah. Mari kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ini doa kami, ini percaya kami. Indonesia kemuliaan-Nya. Indonesia kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh, Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersuka cita selama beberapa detik. Yes. Yes. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan-Nya. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami gak berhenti memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Hatiku bersyukur pada Tuhanku. Indonesia membutuhkan-Mu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku, inilah doaku, inilah doaku. Oh, oh. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Ini pujian kami Tuhan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk negeri tercinta. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih. Hatiku bersyukur pada Tuhanku. Amin, amin, amin. Indonesia membutuhkan-Mu Yesus. Indonesia nantikan curahan Roh-Mu. Indonesia rindu kemuliaan-Mu. Inilah doaku, inilah doaku. Selamatkan Indonesia Tuhan. Haleluya. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia. Itulah kerinduanku. Selamatkan, selamatkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu buat hidup kami. Terima kasih Bapa untuk roh kebenaran, untuk firman-Mu yang memerdekakan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Kami tahu Bapa, hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh menikmati kemerdekaan-kemerdekaan yang Engkau beri buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia makmur. Indonesia rakyatnya semua rukun, semua Amin. boleh menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Mereka semua, kami semua boleh takut akan Engkau Tuhan. Pemimpinnya boleh takut akan Engkau Tuhan. Dan memimpin dengan kebenaran yang daripada Engkau. Amin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk revival di Nias Tuhan. Kami percaya Tuhan, kegerakan rohani yang sedang terjadi, Engkau sedang memulihkan, Engkau sedang menegur, bahkan Engkau sedang memperbarui, menjadikan indah di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap jemaat yang ada di sana Bapa. Engkau kuatkan mereka Bapa. Engkau sentuh mereka, Engkau jamah mereka Tuhan, agar mereka sungguh boleh mengenal Engkau dengan kebenaran yang Engkau beri Tuhan. Amin. Kami mau bawa Tuhan kantong-kantong Kristen yang ada di Indonesia ini Tuhan. Satu persatu Bapa. Kami percaya ya Tuhan, ketika Engkau yang menjamah, tiada yang mustahil Tuhan buat Engkau. Tangan-Mu cukup panjang Tuhan untuk melakukan segala perkara Tuhan. Kami bawa Bapa saudara-saudari kami dimanapun mereka berada dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang menguatkan mereka. Engkau yang memberikan mereka pengetahuan tentang Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan dari bibir mulut mereka
semua boleh memuji, memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau dan bermazmur bagi Engkau dan senantiasa hidup di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau bawa juga Tuhan untuk program-program MOR Tuhan di momen Hari Sumpah Pemuda sebentar lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dari awal pertengahan terus Tuhan. Engkau memberikan menambah-nambah lebih lagi Tuhan kepercayaan-Mu buat MOR ini Tuhan. Engkau Allah yang menetapkan program-program apa yang harus dilakukan. Biarlah Engkau yang memberkatinya. Engkau yang bekerja ya Allah Roh Kudus di dalam setiap hal yang MOR lakukan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga untuk Indonesia Satu Tuhan. Kami mau berdoa untuk merajut simpul-simpul kebangunan rohani di bumi pertiwi ini Tuhan. Tuhan, Indonesia membutuhkan Engkau. Indonesia boleh ada hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Bangsa-bangsa lain boleh merancangkan apapun Tuhan, tapi ketika tangan-Mu yang memberkati Indonesia, maka Indonesia akan maju terus Tuhan di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap tuayan-tuayan jiwa yang ada di mana-mana Tuhan. Beri kami hati Bapa untuk memenangkan jiwa-jiwa buat kerajaan-Mu ya Tuhan. Beri kami pengetahuan yang daripada Engkau Tuhan, agar kami boleh memproklamirkan, boleh melakukan kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh bertindak sedemikian rupa seturut kehendak Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kemerdekaan sejati melalui Healing Movement Camp Tuhan. Engkau campur tangan Bapa setiap persiapan Tuhan menjadi sempurna di dalam Engkau. Setiap pembicaranya Tuhan, apapun yang Engkau ingin bicara Tuhan, apapun yang Engkau mau pulihkan, apapun yang mau Engkau lakukan, kami persilakan Engkau melakukannya sesuai keinginan, sesuai hati-Mu Tuhan. Beri kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Beri kami mata seperti mata-Mu Tuhan. Beri kami telinga seperti telinga-Mu Tuhan. Biar kami boleh bekerja sedemikian rupa untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap Tuhan. Terus pegang kami kuat di dalam-Mu Tuhan. Biar kami boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk adik guru Tuhan yang bernama Dorcas Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkatinya Tuhan. Kalau dia boleh Engkau izinkan sakit COVID, kami percaya Bapa, dia akan menjadi penyintas Tuhan. Dia boleh mendapat vaksin yang natural dari Engkau, dan dia boleh sembuh, pulih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Kami bawa hari-hari kami ke depannya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hallelujah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Biar kebaikan-Mu Tuhan tercurah bagi kota dan bangsa kami ya Tuhan. Kami angkat tangan kami bawa hati kami Tuhan berdoa bagi kota bangsa kami. Di hari di mana bangsa kami merayakan kemerdekaannya ya Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan kembalikan bangsa kami kepada
pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa. Pulihkan, ampunilah Indonesia, dan pulihkan kembali Indonesia. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, and all my life, and all my life you have been faithful. Yes, Lord, and all my life you have been so good. With every breath that I am ever, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Terima kasih Tuhan. Kamu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. 26 tahun bahkan lebih ada di hatimu, lebih daripada itu Engkau menanti-nantikan kebangkitan suatu bangsa yang besar. Menjelang kedatangan-Mu kedua kali Tuhan, Engkau punya agenda atas bangsa ini. Kami tahu Tuhan, hati-Mu ada atas bangsa ini hari-hari ini. Berikan kesempatan buat gereja-Mu, umat-Mu, berdiri bagi bangsa ini. Jangan biarkan kami tinggal tenang sebelum Kau pulihkan bangsa ini. Rawat bangsa ini lebih lagi Tuhan.
lebih lagi Tuhan. Ribuan pulaunya, lawat Tuhan, lawat Tuhan. Tempat-tempat di mana Engkau pernah melawat, tempat-tempat di mana api roh pernah dihidupkan, lawat Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan, biar pulau-pulau, biar lambaian nyur dari pohon-pohon kelapa itu Tuhan menyanyikan pujian. Dari pulau-pulau itu terdengar penyembahan bagi Yesus Tuhan. Kalau bangsa setiap lutut telinga mengaku Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini kami ada bersama. Dengan keterbatasan situasi yang ada, kami satukan hati kami. Hari kemerdekaan Indonesia ke-76, Indonesia akan tangguh, Indonesia akan tumbuh, Indonesia akan sembuh. Karena kami berdoa, berdiri bagi bangsa ini di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Merenungkan firman-Mu, Tuhan bicara sesuatu buat kami. Kamu bagi kami semua. Tapi hati kami, pikiran kami, segenap keberadaan kami. Kami tidak rindukan sekedar khotbah, kami rindukan firman bicara sesuatu buat kami. Dan sesuatu itu mengubah hidup kami, lebih lagi buat cinta Engkau, cinta bangsa ini. Rindukan jiwa-jiwa di Tuhan lebih lagi. Dalam nama Yesus, kami rindukan Engkau. Amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Merdeka. Semua katakan merdeka. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa sekali, semarak sekali pagi ini. Ya, wow. Dengan berbagai ragam merah putih. Ya, Bu Retno pakai ikat kepala segala. Haleluya. Seru sekali ya. Puji Tuhan. Oke, saya belum lihat satu persatu di layar ini, tetapi semuanya luar biasa pagi ini. Mungkin orang-orang lain memilih nanti deh bangun rada siangan, atau kita nggak bisa kemana-kemana juga gitu ya. Juga ya hari libur kan ini kan, gitu kan ya, bangun lebih siangan lah gitu. Tapi kita di morning prayer memilih untuk bangun pagi. Nah, kita mau celebrate kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan buat bangsa ini. Semoga itu menyenangkan hati Tuhan. Semoga itu berkenan di hatinya. Amin. Haleluya. Kemerdekaan. Saudara, betapa indahnya kata-kata itu. Bandingkan dengan lawan katanya. Perbudakan. Ya, penjajahan. Di mana hidup manusia ada artinya. Tapi kita boleh menikmati udara kemerdekaan. Kalau orang-orang yang kayak siapa ya, sebut nama-nama orang-orang yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, ya, Nelson Mandela, macam-macam saudara, dan tokoh-tokoh perjuangan, kita akan bisa mengerti, kita akan makin bisa menghayati betapa berharganya kemerdekaan. Ketika umat Israel ada di bawah penjajahan Mesir, mereka merindukan itu kata itu, kemerdekaan. 400 tahun mereka di bawah penjajahan Mesir. Lalu apalagi saudaraku, kemerdekaan, kita bisa lihat negeri-negeri yang berseru untuk membebaskan negerinya. Waktu kemudian di bawah Romawi, betapa ketika Yesus ada di bumi ini dan mengajar kepada murid-muridnya seolah-olah mendesak kepada Yesus, kapan engkau mau mengubah nasib bangsa ini? Kemerdekaan dari Romawi pada waktu itu, Romawi yang begitu keji pada waktu itu. Kapan? Tapi Yesus menawarkan
kemerdekaan yang jauh lebih besar. Sebab apa? Coba ada orang bebas dari penjajahan bangsa lain, tapi belum sungguh-sungguh merdeka. Dan yang Tuhan mau adalah kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Absolut. Satu kemerdekaan yang absolut, kemerdekaan yang sesungguhnya. True freedom. Benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Mari ucapkan bersama dengan saya. Benar-benar merdeka. 3, 4. Benar-benar merdeka. Sekali lagi yuk. Benar-benar merdeka. Jadi kalau ada kata-kata benar-benar merdeka, perhatikan Yohanes 8 ayat 36 bilang gini, jadi apabila anak itu, jadi apabila Kristus itu memerdekakanmu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Kalau ada kata-kata benar-benar merdeka, berarti ada kata-kata merdeka yang tidak benar-benar. Atau merdeka yang tidak sepenuhnya. Apa artinya merdeka yang tidak sepenuhnya? Ada orang yang sudah dimerdekakan, ya saudaraku, dalam iman di dalam Kristus Yesus, tapi hidupnya masih ada di dalam perbudakan. Tabiat lama masih dibiarkan menguasai dirinya. Cara berpikir yang lama masih dibiarkan merajalela. Bangsa kita telah merdeka, tapi apakah telah benar-benar merdeka? Dari kemiskinan, dari kebodohan, dari tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang lama. Apakah telah benar-benar merdeka? Kalau di marketplace, dunia kerja, saya sering menyampaikan topik tentang kemerdekaan dengan financial freedom. Financial freedom, kemerdekaan keuangan. Nah, kalau kita dengarkan seminar-seminar di luar sana tentang kemerdekaan keuangan, apa sih yang dimaksud kemerdekaan keuangan? Sebagian dari mereka, yang pertama, kemerdekaan keuangan itu adalah debt free. Kalau negeri atau seseorang atau suatu negeri sudah bisa bebas utang, itu loh namanya merdeka dari keuangan. Debt free. Ada orang-orang yang hidupnya masih terbelenggu hutang. Hutang sana, hutang sini, pinjam sana, pinjam sini. Dan terus katanya sudah di dalam Kristus, tapi masih belum merdeka dari hal yang seperti itu. Belum debt free. Kalau definisi orang kalau merdeka dari keuangan itu artinya bebas utang. Apakah kemudian kalau orang itu bebas utang, betul-betul dia merdeka dari hal keuangan? Belum tentu juga, saudara. Ada tingkatan kedua dari pengertian financial freedom itu apa? Yaitu kalau orang itu bukan cuma bebas utang, sudah bersih, dah hutangnya sudah lunas dah. Tapi juga lebih daripada itu, orang itu bisa punya passive income. Itu yang dimaksud dengan kemerdekaan keuangan katanya. Passive income. Artinya passive income itu apa? Ya kerja sih kerja, tapi kerjanya sudah bisa seenaknya. Nah, mau kerja ya bisa, mau nggak kerja juga sudah bisa makan, sudah tidak ada utang. Ya, duit ya datang sendiri. Contoh sebut aja apa sih? Oh, aku sambil bekerja di kantor, aku juga bisnis kos-kosan. Aku juga ada kepekerjaan yang ya bisa jadi passive income. Duit datang, duit bekerja buat saya, bukan saya bekerja untuk duit. Passive income. Pertanyaannya, apakah kalau orang sudah punya passive income, sudah bebas utang, lalu sudah punya passive income, itu sudah merdeka dari hal keuangan? Ternyata belum tentu, kan? Ada orang sudah punya passive income, serakahnya minta ampun. Hidupnya tiap hari nggak ada puasnya. Padahal begitu melek mata, depositonya sudah beranak sekian miliar tiap hari, tapi masih serakah juga. Jadi belum tentu dia punya financial freedom. Itu sebabnya waktu ada orang kaya, anak muda kaya raya datang ke Yesus,
Aku mau ikut engkau, semua hukum Taurat aku sudah lakukan, apalagi yang aku perlu buat. Dan Yesus ngomong apa? Jual hartamu. Terus apa Tuhan Yesus? Depositoin, beliin saham. No, bagikan semua ke orang miskin. Karena Tuhan Yesus tahu, hati lu tuh belum merdeka dari keuangan. Tuhan Yesus mau ngomong gini, kalau mau merdeka, mau ikut aku, mau benar-benar merdeka, jadi kere dulu, berani nggak? Digituin. Karena Tuhan Yesus tahu hatinya belum merdeka dari hal yang itu. Siapa bilang Yudas itu nggak cinta Tuhan? Yudas itu cinta Tuhan, sebab itu dia nyesel kan, sampai gantung diri. Sebenarnya dia cinta Tuhan, sebetulnya. Cuma pada saat yang sama dia mau cinta Tuhan, tapi cinta mamon juga. Dia tidak bisa alami kemerdekaan yang penuh. Tapi biar kita semua tangkap, kita mau sungguh-sungguh merdeka. Benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, supaya kita bisa menikmati kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Apa sih yang kita bisa hayati, saudara? Saya cuma mau membagikan 3 poin singkat pagi ini supaya kita bisa menikmati benar-benar merdeka. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kemerdekaan adalah sebuah momentum. Gitu. Kemerdekaan adalah sebuah apa? Momentum. Artinya kalau Tuhan beri kita kemerdekaan itu bukan hal yang sederhana. Itu sebuah momentum. Kita mesti hayati momen-momen dalam hidup kita. Bedakan sama momentum. Ayo saya ajak renungkan sebentar apa artinya momentum. Kalau kita menghargai suatu momentum dalam hidup kita, maka kita bisa menghayati arti kemerdekaan itu lebih lagi dalam hidup kita. Apa bedanya momen sama momentum, saudara ya? Di kehidupan kita ini ada banyak momen-momen kan. Tapi ada di antara momen-momen itu ada momentum. Momen yang tidak biasa. Saya sangat bersyukur, kita semua bersyukur di morning prayer ada banyak momen-momen pertemuan kita. Tapi juga ada momentum-momentum yang Tuhan bekerja. Amin. Saudara, di sini ada fotografer, Bung Andi Bastian, sahabat saya. Seorang fotografer profesional. Haleluya. Nah, seorang fotografer tahu persis apa artinya momentum. Apa artinya momentum? Ada banyak momen, tapi dia tahu apa artinya momentum. Ketika dia harus ambil cepret, gitu ya. Itu harus pas tuh momentumnya. Misal, ada momen apa? Ada momen matahari lagi keluar dari balik gunung. Gunung apa di Magelang sana, Gunung Tidar atau gunung apa ya? Merbabu ya. Muncul matahari lagi muncul karena satu momen. Terus ada momen lain sebelah sisi sana ada embun sedang berkayut lewat, embun tipis lewat. Seperti itu momen. Lantas ada kuncup bunga lagi mekar. Terus ada Lili istrinya Pak Andi itu. Pas rambutnya lagi ketiup angin gitu. Terus Andi ambil cepret. Momen-momen itu. Itulah momentum. Itulah momentum. Rangkaian dari berbagai momen untuk sebuah momen yang besar. Saya terlalu percaya morning prayer ini ada di dalam momentumnya Tuhan. Amin. Ada momen-momen yang terjadi, tapi kita sedang bergerak dalam sebuah momentum. Dan jangan abaikan momentum. Very precious momentum itu. Saya terlalu percaya apa yang dikatakan, golden opportunity never knock twice. Kesempatan emas, peluang emas itu tidak pernah mengetuk pintu 2 kali. Amin.
Itulah kemerdekaan. Ketika proklamasi diberkatakan itu dalam sebuah momentum, saudara. Situasinya chaos waktu itu. Bung Hatta jadi sibuk sudah sebagai kegiatan-kegiatannya. Bung Karno sakit pula waktu itu, panas tinggi badannya. Situasinya pokoknya tidak kondisi. Tapi karena melihat momentum, ya, Jepang kalah. Lalu Indonesia menjadikan itu satu momentum. Saudara, ketika kita terima Yesus, itu momentum. Ya, dia jadikan itu satu momentum yang bukan main-main, tapi sungguh-sungguh dalam hidup kita ini, kita bergerak dalam momentum itu. Saudara, ketika Yudas ya, ditegur sama Tuhan Yesus, itu momentum sebetulnya untuk Yudas bertobat. Tapi Yudas mengeraskan hati. Kitab Ibrani bilang gini, Ibrani 3:15, saya bacakan saja kepada saudara. Ibrani 3:15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini itu bicara tentang momentum, tidak semua hari. Tetapi pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, piagam hari-hari kayak gini, saudara ya. Setiap kita ini jangan kehilangan momentumnya sama Tuhan. Karena kalau tidak kita ngerti momentum, itu akan miss. Kita tidak akan menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Benar-benar merdeka. Mongolia pernah menguasai Tiongkok, itu luar biasa. Mungkin Pak Jansen bisa cerita panjang. Saya pernah lihat maketnya di Taman Safari. Pak Jansen cerita waktu itu di Mongol kayak gitu tuh. Itu dari sebelah situ, jadi makanya mereka Cina membangun tembok China itu untuk mencegat serangan lagi atas musuh. Saudara, Mongol pernah menguasai China dan seharusnya dan ketika itu Kubilai Khan sebagai panglima dengar ada revival di Eropa. Lalu kebangunan rohani dan dia rindukan ada utusan ke negeri Cina. Tapi tidak ada satupun yang datang ke China. Dan sampai hari ini China masih tertutup buat Injil. Sangat sulit. India pernah mengalami momentum sebetulnya. Ketika kapan? Ketika Gandhi muda menginjakkan kakinya di teras gereja itu, gereja Inggris di New Delhi. Ditanya sama diakennya, kau cari siapa di sini? Gandhi bilang, aku mau dengar lebih jauh tentang Yesus. Tapi dengan sinis diaken itu melihat orang ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dan berkata, tapi ini bukan tempatmu. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Dan Gandhi pergi dari tempat itu, dari gereja itu. Lalu ketika Gandhi menjadi seseorang pergi India, seorang evangelis berkunjung ke India dan sempat ketemu Gandhi. Lalu berbincang, engkau sering mengutip kata-kata ucapan bahagia khotbah di bukit. Sepertinya engkau banyak tahu Yesus. Tapi kenapa engkau tidak sekalian jadi Kristen? Lalu Gandhi menjawab, seandainya saja waktu itu
Itu membuka pintu bagiku. Mungkin hari ini India sudah menjadi negeri Kristen. Momentum buat India berlalu gitu saja. Ketika bom nuklir pertama dijatuhkan atas Nagasaki dan Hiroshima, itu adalah momentum bagi Jepang. Bayangin, Kaisar Hirohito yang adalah perwakilan dari Dewa Matahari sudah kalah. Sudah kalah. Itu ladang sudah menguning buat Jepang. Jenderal MacArthur telepon ke Amerika dan cepat kirim misionari. Kirim misionari. Dan akan aku buat seluruh Jepang mendengar Injil. Beberapa orang sedang dipersiapkan untuk diutus. Tetapi satu persatu berguguran tidak jadi berangkat. Tidak satu pun misionari dikirim ke Jepang. Dan sampai hari ini Jepang menjadi negeri yang masih begitu keras untuk Injil. Momentum buat Jepang berlalu. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia pernah mengalami beberapa lawatan ke Panoruhan, di Nias, di Soe, Papua. Soe bahkan terjadi ketika tahun 65, ketika G30 SPKI terjadi. Ketika organisasi itu dilarang, berbondong-bondong orang masuk menjadi Kristen. Tapi gereja tidak siap. Gereja menolak mereka. Momentum buat Indonesia berlalu. Setelah di 76 tahun, Indonesia merdeka. Kita percaya ini momentum buat Indonesia. Dalam situasi yang kayak gini. Persoalannya apakah momentum itu akan berlalu? Atau sekaranglah waktunya? Mari kita tangkap momentum buat Indonesia. Kita tangkap momentum buat diri kita juga. Pada hari ini, dan kau dengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti pada waktu kegeraman. Ada firman Tuhan. Saya senang di sini banyak yang nangkap momentum-momentum ya. Kemarin persiapan, padahal mendadak loh, tapi tim worshiper momentum itu luar biasa kan. Hari ini dipersiapkan mendadak, cuma beberapa menit mungkin, tapi satu kolaborasi yang indah. Ya, biar Tuhan yang berkati mereka semua worshiper more yang luar biasa. Bro Juan juga siapkan video itu, saya nggak minta video gitu, nggak melihat draftnya juga enggak, tapi biar Juan lakukan itu sebagai momentum bagi Tuhan. Haleluya. Kemerdekaan adalah sebuah momentum. Kedua, next, silakan Pak Didi. Kemerdekaan, oh sorry bukan ini, yang kedua apa ya, next lagi. Oh sorry, ya benar. Kemerdekaan adalah, oh sorry, ya ini. Kemerdekaan harus diperdengarkan. Ketika proklamasi, ya next, tadi teks proklamasi Pak Karno, Bung Karno. Nah, harus diperdengarkan, saudara. Jadi kemerdekaan itu bukan cuma sebuah momentum, tapi itu harus diperdengarkan, dideklar. Ya kalau kita percaya kita ada di era Pentakosta yang baru, Pentakosta ketiga atau apapun namanya, kita percaya itu. Kalau kita percaya, maka kita harus berkata-kata. Declare. Wah, dramatik loh saudaraku waktu teks ini ya, teks ini kertasnya ini sebetulnya sudah diucap-ucap, sudah ditaruh di tong sampah. Karena direvisi beberapa kali, coretan-coretan gitu, terus akhirnya sudah yang itu tadi yang tadi deh. Oh, masih ada di tong sampah gitu. Sayuti Malik yang ngetik. Ya, pada waktu itu proklamasi dibaca oleh Bung Karno. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia. Tadinya ditulisnya wakil bangsa Indonesia, tapi sudah diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Saudara tahu nggak dramatisnya ketika ini dibacakan itu terjadi rebutan corong RRI. Jadi RRI sempat dikuasai musuh, itu corong RRI. Tapi kemudian semuanya menjadi sarana untuk memperdengarkan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diperdengarkan, saudara. Komunikasi-komunikasi harus dibangun. Mari kita semua dalam pergerakan momentum yang Tuhan sedang bekerjakan di Timor, komunikasi-komunikasi terus kita bangun. Yang mengatakan amin. Haleluya. Dalam hidup setiap kita, saudaraku, ada momen-momen. Tapi dalam momen-momen itu terus perkatakan iman kita. Saya ingat, ini nyimpang sedikit cerita tentang wanita 12 tahun pendarahan itu ya. Tahu Yesus lagi momennya, Yesus lewat. Dia tidak diam. Mulutnya berkata apa? Asalku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. 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 Dia tidak diam. Dia declare, dia perkatakan, dia perdengarkan sampai kupingnya dengar. Dan imannya tumbuh. Karena iman itu datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini yuk banyak kita perdengarkan kata-kata iman diri kita masing-masing setiap hari. Apapun. Kata-kata iman itu bisa kata-kata yang Anda kutip dari Alkitab, bisa juga seperti wanita itu bilang, dalam nama Yesus aku diberkati. Dalam nama Yesus aku alami terobosan. Dalam nama Yesus morning prayer dipakai Tuhan. Dalam nama Yesus, tahun ini aku mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus, ini adalah tahun jawaban doa. Dalam nama Yesus, aku pasti sembuh. Amin. Declare, proclaim. Saya ajak kita baca sebuah proklamasi. Ini baru kemarin saya bikin sendiri. Nah, ini boleh diperkatakan untuk diri kita masing-masing ya. Kalau tadi kan proklamasi ya Indonesia di 45. Ini proklamasi untuk diri kita masing-masing, boleh di capture, boleh dibaca nanti di ruangan kita masing-masing ya. Tapi kata-kata yang kayak gini. Proklamasi. Kami bangsa yang terpilih, umat tebusan Allah, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami sebagai bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatannya yang besar, yang memanggil kami keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Hal-hal mengenai perubahan karakter dan pemindahan kekayaan bangsa-bangsa kepada kami akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Indonesia, 7 Agustus 2021, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Boleh kita baca bersama? Yuk Pak Robert, ya boleh di-unmute berapa saat, tabrak-tabrakan biarin. Baca yuk. Ya, semua boleh dibuka. Baca. Proklamasi. Proklamasi. Amin. Proklamasi. Bangsa yang terpilih. Ini menyatakan kami sebagai bangsa yang kudus. Kepunyaan Allah sendiri, memberitakan perbuatan bangsa yang kudus, kepada digelar kepada terang yang ajaib. Allah sendiri akan perbuatannya yang Memiliki kekayaan bangsa-bangsa pada kami. kami keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Singkat-singkat. Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Akan Kristus. dengan cara bersama dalam tempo yang singkat-singkat. Nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. 17 Agustus.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah ini musik momentumnya, musik bunyi, sangkakala bunyi, musiknya gitu. Oke. Pak Davis, nah gitu dong. Berarti tuh Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yes, puji Tuhan. Haleluya. Wow, Ibu Hani juga ya. Haleluya. Ibu Hani juga tuh. Ya. Merdeka. Merdeka. Amin. Merdeka, merdeka, Haleluya. merdeka. Dari belenggu dosa. Amen. Dengarkan. Proclaim, declare. Haleluya. Amin. Amin. Declare Nias bangkit. Dia declare, ya, Nias dipulihkan. Amin. Declare Manado. Indonesia bangkit. Nias declare, Nias. Haleluya. Titi, Ambon, Papua, Haleluya. Indonesia bebas COVID. Haleluya. Yang ketiga sekarang, yang ketiga ya. Tadi yang pertama apa? Mereka ada satu momentum. Sadari itu. Kedua, harus terus diperdengarkan. Kemerdekaan. Yang ketiga, harus terus diperjuangkan. Apa kemerdekaan harus terus diperjuangkan. Wah, harus diperjuangkan toh. Oh iya. Momentum, apalagi tadi ya. Proclaim, declare, semua itu tidak bisa jalan sendiri. Semua harus terus diperjuangkan. Keselamatan terus diperjuangkan. Amin. Ya, ingat ya 3 hal keselamatan. Kita itu Alkitab itu bilang gini, Alkitab bilang ini terkait keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Amin. Kita sedang diselamatkan dan kita akan diselamatkan. Rumusannya tuh JSG. JSG itu bukan jahe susu ginseng, bukan. JSG itu justification, sanctification, dan glorification. Justification itu artinya dibenarkan. Begitu kita percaya Yesus, menyatakan dengan iman dibaptis, itu kita diselamatkan. Maksudnya diselamatkan itu apa? Ya diselamatkan, ya diberkati, ya juga begitu saat itu misal serangan jantung saat itu juga cepat mati gitu misalnya ya, selamat langsung masuk surga. Kalau hari itu menghembuskan nafas terakhir oleh izin Tuhan ya, terima Yesus, menghembuskan nafas terakhir, nanti selamat langsung. Itu justification, dibenarkan. Tapi kan umumnya tidak demikian. Umumnya Tuhan masih kasih kesempatan. Setelah dibaptis, kita baptis itu sebetulnya baru mendaftar ke ke akademi atau ke medan peperangan. Baru daftar untuk baptis itu. Lalu kita masuk dalam sesungguhnya kehidupan sehari-hari. Beberapa dari kita mungkin mengalami proses jatuh bangun, saudara, bertobat kembali, dikuduskan, itu sanctification. Bersama dengan Allah kita yang setia, begitu kita bertobat, kita dipulihkan, bertobat setiap waktu. Sanctification, berjuang, sampai nanti kita glorification, menerima kemuliaan itu. Minggu kemarin kita bahas tentang menerima mahkota. Jangan sampai seorang pun merebut mahkotamu, kemerdekaanmu, kemenanganmu, sampai kau terima mahkota, glorification, benar-benar merdeka, selamat, sempurna, kata firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Haleluya, semuanya itu perlu perjuangan. Sebab itu saudara, jangan, ini semuanya kan profetik nih, pesawat, ya, itu roda masuk dalam pesawat, lalu pilot memberikan apa-apa. Ini profetik ini kalau di modern prayer. Begitu pula kalau mau landing, itu profetik. Ya, waktu berangkatnya take off ada yang kececeran ini, belum masuk. Waduh,
Ya Pak Robert itu perhatiin terus ini perkembangan hari ke hari yang masuk tadinya 40-an, sekarang sudah 60-an, 65 yang ikut masuk, ikut rapture ceritanya. Ya. Waktu landing juga Pak Robert yang paling teriak-teriak tuh kalau jangan lompat dulu dari pesawat, jangan lompat dulu dari pesawat gitu. Kehilangan keselamatan bisa kayak gitu. Belum sampai tujuan udah mencolot, orang Jawa bilang udah mencolot keluar dari pesawat. Ya jangan salahin pesawatnya lah. Saudara harus terus diperjuangkan. More sedang bergerak. Tadi kita sudah didoakan tadi merajut simpul-simpul kebangunan rohani di bumi pertiwi. Tak kasih tahu saudara. Yang lain belum mikirin itu loh. Tapi Tuhan titipkan itu buat more. Mungkin nggak saudara? Terserah sih kita mau samber atau kita mau geletakin. Kalau kita nggak samber, Tuhan juga bisa pakai yang lain. Ya. Kalau saya sih saya mau samber itu mantel lewat, mau saya samber. Kalau saya sih saya mau kayak Elisa begitu, itu jubah itu melayang di atas saya, jubah ini samber. Ya. Di sini banyak orang-orang yang nyamber loh. Bu Lidi tadinya Pak Samuel, ya Pak Samuel, dan lalu disamber juga sama Bu Lydia, ngabsenin. Siapa yang nyuruh? Saya juga nggak pernah nyuruh. Tapi Bu Lydia nyamber itu. Bu Sisil ngingetin IPT, ya. Yuk kita samber momentum. Yuk kita perdengarkan. Amin. Yuk kita perjuangkan. Semua nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Semua perlu diperjuangkan. Keselamatan, pergerakan, revival. Semua perlu diperjuangkan. Haleluya. Kasih setia Tuhan yang akan menyertai kita. Haleluya. Yuk, Bro Joy, kita doa ya. In all my life, you have been faithful. Haleluya. All my life you have been so good. Every breath that I am I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. Haleluya, 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 haleluya. Makasih buat kasih setiamu kepada kami semua, Tuhan. Buat bangsa ini, buat more, buat pribadi lepas pribadi, Tuhan. Biar hari ini menjadi satu momentum buat kami. Kami tangkap hukum-Mu. Ketika Engkau bergerak, Engkau berkenan, Engkau berkata, Engkau berbicara, kami mau tangkap itu. Kami mau keraskan hati kami. Kami mau masuk dalam pergerakan-Mu. Biar lapasan darah pakaian darah mau berkata sama diri kami, ini waktu buat kami bangkit, ini buat kami menerobos, ini waktu-Mu Tuhan. Kami tidak mau sikapi pandemi ini hanya sekedar sesuatu yang siklus di bumi ini, dan sebentar akan usai berhenti. Kami mau sikapi ini sebagai satu momentum. Apapun situasinya, apapun keadaan di depan sana, ini adalah momentum untuk kami alami terobosan di dalam Engkau Tuhan. Jadi orang yang berbeda. Karena kami alami kemerdekaan, benar-benar merdeka, merdeka penuh itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau kami harus terus berjuang. Kuatkan, teguhkan kami. Amin. Yang lemah kau kuatkan, yang pengharapan, beri pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat hari ini. Berkati seluruh tim yang ada Tuhan. Berkati Pak Yansen yang terus menyertai kami. Bapak rohani yang baik buat kami. Tuhan berkati seluruh tim musiker yang mengasihi Tuhan, yang melayani dengan hatinya. Bagi mereka Tuhan, Tuhan kasih setiamu. Ada gembala-gembala jemaat di sini yang mengasihi Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Pelayanan mereka, jemaat Tuhan berkati dalam nama Yesus. Setiap mereka boleh mengalami terobosan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk seluruh tim sedang bergerak untuk tim Nias. Dia berdoa Nias berkeras. Engkau sedang bergerak atas Nias. Dan untuk itu Engkau tidak bekerja sendiri, Engkau tidak pakai malaikat. Engkau sudah nantikan orang-orang-Mu, Tuhan, orang umat tebusan-Mu untuk bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai kami merangkai simpul-simpul kebangunan rohani. Terima kasih buat Zoe yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat Indonesia dipulihkan, Indonesia tumbuh, Indonesia mengenal satu nama, bukan hanya satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa, juga satu nama penebus, satu nama Allah yang hidup. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya, haleluya. Terjadi Tuhan, tercipta, terrealisasi bagi bangsa ini. Mari kita angkat tangan kita ya bagi Tuhan. In all my life, you have been faithful. Oh, my life, you have been so good. With every breath that I am I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so good. Every breath that I am of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, 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 haleluya. Mengandalkan tangan kami kepadamu, Tuhan Allah kami yang setia, Bapa yang setia. Turunlah kiranya limpah rahmat-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Roh-Mu yang kudus sertai kami. Sertai kami berjalan dalam momentum-momentum ilahi. Mendeklar, memproklamasikan kemenangan kami. Menangan kami, revival bagi bangsa kami. Kuatkan, teguhkan langkah kami untuk terus berjuang sampai kami terima mahkota yang bangga. Kekal selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, Amin. Tuhan luar biasa. It's amazing. So once again, this is your captain. We almost reach our destinations. Thank you for flying JC2021. Jesus love you and welcome home. God bless. Minimums. $100, $50, $40, $30, $20, $10.